Terus ada suaranya ibu, coba li tolong ngono. Masyarakat yang ada di sini. Karena keadaan masyarakat sini sepi. Oke teman-teman, ini Mas Arif mau menancapkan dupa dulu. Dan ini adalah makam dari Mbah Patih Ulung. Oke, selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini temanya masih tetap ke jejak leluhur. Kebetulan saya ada di Pantai Payangan. Kita mau menelusuri jejak makam atau petilasan mungkin ya. Kita nggak tahu itu makam atau petilasan, nanti kita coba cari juru kuncinya yang bernama Mbah Patih Ulung ya. Dan kebetulan saya ditemani oleh Mas Arif. Nah ini dia. Sama Mas Arif ya teman-teman. Oke, ikuti terus ya teman-teman perjalanan kita. Ya, selamat siang, terima kasih. Ya teman-teman, ini adalah makam atau mungkin petilasan ya dari Mbah Patih Ulung seperti ini yang berada di kawasan Bukit Semboja. Ini Mas Arif mau nyapu dulu. Ini keindahan. Kalau Anda nyekar ke sini, Anda akan disuguhkan oleh keindahan Pantai Payangan dari atas Bukit Semboja. Kalau di bawahnya seperti itu. Indah banget. Itu dia teman-teman. Pantainya juga bersih, teman-teman bisa lihat sekeliling itu masih hijau-hijau ya. Tuh teman-teman, kelihatan kan? Keren ya pantainya. Wow. Dari atas ini juga keren. Tuh. Kita bisa melihat kemana aja. Ini bukit tertinggi ya di Bukit Semboja yang ada di Payangan. Keren ya. Oke, kita masuk ke makamnya Mbah Patih Ulung. Sebentar, masih disapu oleh Mas Arif. Nah, ini dia. Ini adalah makam dari Mbah Patih Ulung, teman-teman. Seperti ini. Ya, seperti ini makamnya. Kita nggak tahu literasinya seperti apa, jejaknya seperti apa. Nanti kita coba cari ya, teman-teman. Lokasi makam ini ada di Bukit Semboja, Pantai Payangan, Jember ya, teman-teman. Jadi sekitar 10 menit teman-teman harus naik bukit. Dan lumayan melelahkan karena tinggi sekali curam. Ya oke, kita berdoa dulu teman-teman, sekian dulu. Ya teman-teman, ini adalah makam Mbah Patih Ulung yang berada di Pantai Payangan, Kabupaten Jember, di Bukit Semboja ya. Dan Mas Arif sedang menancapkan dupa sebagai tanda nyekar kita ke beliau Mbah Patih Ulung. Nanti literasinya kita akan coba tanya-tanya sama juru kuncinya ya teman-teman. Ya, oke sekian dulu teman-teman, kita akan berdoa. Sekali lagi ini adalah makam Mbah Patih Ulung yang berada di Bukit Semboja, Pantai Payangan, Kabupaten Jember. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kebetulan siang ini saya masih berada di mana ini, di Payangan, Pantai Payangan. Temanya tetap di jejak leluhur, dan kebetulan saya ingin tahu jejak leluhur yang ada di Bukit Semboja. Di sini ada namanya makam atau petilasan, Mbah. Petilasan ya tepatnya ya, karena kalau makam karena saya nggak mungkin gini petilasan gitu. Anggaplah petilasan lah. Petilasan dari Mbah Patih Ulung, teman-teman. Nah, kebetulan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rudi selaku juru kunci dari petilasan Mbah Patih Ulung yang berada di Bukit Semboja,
di Pantai Payangan, Kabupaten Jember, teman-teman. Oke, kita langsung aja tanya-tanya sama Pak Rudi tentang sekilas tentang Mbah Patiulung, karena saya juga terus terang penasaran juga dengan siapa sebenarnya sosok Mbah Patiulung ini dan bagaimana ceritanya dulu. Mungkin Pak Rudi ini bisa mengetahui sedikit ya teman-teman tentang ceritanya. Mungkin gimana, monggo Pak Rudi. Pertama kali jenengan jadi juru kunci ini pripun pertamanya begini. Kalau saya sejarah yang pertama kali. Nggih. Asal usul itu pelantaran semuanya Allah yang tahu. Nggih. Cuma pelantaran teko ibu dengan bapak. Nggih. Nah, begini. Asal usulnya saya sebenarnya kan orang bodoh, gak rupopo, ya kan? Terus ada suaranya ibu, coba tolong ngono masyarakat yang ada di sini, karena keadaan masyarakat sini sepi, laut besar, ya, perahu-perahu ndak dapat ikan, nah gitu kan? Laut masyarakat itu kelaparan, banyak yang jual piring. Tapi di sini masih ndak ada rumah. Ya, rumah saya di depannya masjid sana, di belakangnya masjid. Itu yang besar. Oh, nggih. Dulunya itu saya jiwanya penolong. Jadi saya nyuwun ning Simkoso. Bukan aku nganggo karepe dhewe. Dadi nangis aku ning Simkoso, kaya apa masyarakat sini itu ya bisa berhasil lah. Tujuan apa itu muga-muga paling sukses teko Simkoso. Dadi kula iku cuma dermo nyuwunno. Pelantaran. Nah, gitu langsung saya minta kepada Allah diberi sukses tenan bahwa masyarakat sini udah berimbal-imbal udah. Anggaplah berhasilannya. Nah, gitu kan. Itu awal mula. Nah, gitu. Sudah selesai gitu, sudah sukses. Terus saya melabui. Saya minta kepada Allah, bukan saya loh. Saya minta kepada Allah. Saya nangis kepada Allah. Siang kelaban malam ya, ndak mikiri anak kelawan bojo. Nah, pelantaran jalui masyarakat kene. Nyuwun ini Simkoso melabui muara, kaya apa muara mau dipindahkan. Muara maksudnya? Muara kali. Ya, bagaimana caranya tentang kali pindah. Oh, biar bisa dilewati. Dilewati kapal. Oh, ngoten. Saya minta pada Allah. Saya nangis kepada Allah. Sampai perkumpulan dengan masyarakat sini, dengan kampung sini, termasuk itu saya minta kepada Allah kalau 7 hari ini ndak pindah, andil ini kepala saya potong. Sumpahnya dengan masyarakat sini. Kan nyowo kan? Nah, gitu kan. Sudah selesai gitu. Tentang itu dengan guru oleh sahabat selang sawab lah ya. Toko ibu dengan bapak dengan guru tempuk jadi satu. Terus saya terus punya pandum. Suaranya itu ndak ada orangnya tapi suara gaib. Oh gitu. Itu awalnya jadi. Awalnya saya kepingin tahu. Nah, jadi gitu kalau diparing sukses lah berjengkoso. Coba kon ger kon merono munggane gunung iki. Petuk ono. Aku. Iku duduk wong sembrono lho. Itu wong sembrono wis lah. Karena baik ini jenenge Mbah Patiulung iki pancen wonge. Jiwa nulung umat. Oh, makanya dinamakan Mbah Patiulung. Patiulung itu mungkin maksudnya nulung wong saka pati mungkin ya. Bukan nulung manusa sing duwe kesusahan. Oh, gitu. Tapi nangis dhewek ning Simkoso. Padha orang sampean. Cuman kan restune saking nah, gitu. Ndak mandang dilanggar, ndak mung diladang. Semuanya tetap diterima dengan Allah. Asalkan ojo njaluk ning juru kunci nih. Nah, ya. Karena kalau juru kunci ini manusia biasa. Jangan dipercayai loh. Jangan loh. Cuma kalau begitu ada anak dari Jogja, dari Pangeran ke-11, Pangeran ke-10 sering kesini semuanya ya. Coba sampai nangislah kepada Allah sendiri, jangan minta pada saya. Bener kan? Betul. Nangis dewi kepada Allah. Apa pandum apa yang kamu sampaikan nanti? Kalau ndak tahu sampean bilang pada saya. Nanti dibilangi dengan saya. Diberi pandum dengan Allah berniang. Kaya apa teko pambak? Teko mbak, wonge Belanggona. Belanggona. Ah, Belanggona. Aduh, iki semak sebagai pendamping. Oh,
Oh, pendampingnya dari pendampingi iyange. Oh, yang Patiulung. Iya, sing dampingi kan. Nggih. Terus sapa teko niki maneh? Ya juga dengan Bu Ratu hadir juga. Ibu langsung selendangi sampai teko ning mburi, sampai pengunjung ru dhewe. Laporan pada ibu ke sini. Kalau saya udah tahu kan. Oh, pengunjung diliatin selendang ngoten. Enggak, Kenapa? Bu Ratu sampai dengan Oh, kakek ketemu kakeknya Bapak. Mbah Pati. Mbah Patiulung. Iya. Itu termasuk pendampingnya Mbah Patiulung. Ger nggih kon liwat nang kene nggih mlaku aja banter-banter alon-alon ger. Nggih. Kan ngene ngomongnya yange kan. Ning anak putu sing diwae kan. Mosok njeluk liyane. Mungkin njeluk ngger kan. Ger nanu mlampah alon-alon. Nggih. Senyatane Mbah Patiulung iki pacet jiwani nulung umat sing perusahaan iku wis gak enek maneh. Intinya ya cerita sejarah. Ceritane sejarahne iku. Kok jadi sejarah antara ono ning kene kabeh sejarah. Mulai Trnojaya, Mbah Sabar, Mbah Mangku, Mbah Romelan, Mbah Patiulung terakhir. Nggih. Mbah Hindu, Mbah Tanjung tempuke ning kene Purwo, Mbah Dawa sik mrene kabeh. Punjere di sini. Punjere ning kene kabeh. Oh. Ini pelambangnya kan semuanya ada. Melambangkan. Cuma masyarakat sini ndak ada sing ngeruh. Iya. Kayak nek sing ngeruh sapa sebenarnya ini. Mbah Patiulung ini siapa sebenarnya? Siapa Dari era sebenarnya? mana nggak ada yang tahu ya. Ndak ada yang tahu. Cuman ciri-cirinya seperti apa beliau nih Pak kalau misalnya muncul gitu? Kalau munculnya ciri-cirinya termasuk yang berhak, yang termasuk nyejir iki sik tasane. Nyejirkan Ratu Adil iki. Ya iki akibat ning anak putu. Seandainya ada apa-apa iki pelambange mbae ana ning kene. Ning aku. Negara mau kejadian apa langsung pada saya. Pada gelombang tsunami ya. Semuanya dari Allah. Bener ndak salah. Itu langsung nyampaikan pada saya. Mbah Patiulung. Mbah Patiulung nyampaikan pada saya. Saya bilangkan kepada masyarakat ndak percaya. Gelombang tsunami maupun penyakit iki sitasan. Iki durung sepiro lho penyakit iki. Bukan durung jan nanti akan ada datang yang lebih besar lagi. Lebih besar dari ini. Setuju. Iya. Nggih. Terus kalau selama ini niku Pak Rudi nate pernah kalau misalnya dapat petunjuk napa saking Mbah Patiulung ini pernah berupa wujudkan langsung dan ngomong langsung ngoten. Iya saya itu wujudnya pripun? Dia termasuk orang bukan langsung Sembrono. Zaman kerajaan gitu pakaiannya gitu. Iya pakaiannya. Kalau yang tahu dahir pengunjung ya seperti pakaiannya seperti Sunan Kalijogo itu. Pakaiannya pendampingi itu. Itu pendampingnya bukan Mbah Patiulungnya ya. Bukan. Kalau Mbah Patiulung bajunya kayak rojo. Bersih. Nggak kotor pakaiannya. Bersih. Tidak sama dengan yang lain. Kalau saya yang tahu. Kalau yang anak putu saya, anak buah saya yang tahu seperti Sunan Kalijogo pakaiannya. Tiang ini masih muda apa sudah tahu tua? Sepuh. Udah sepuh. Sepuh. Cuman bajunya memang baju kerajaan. Nah. Oke. Dan memang tujuan yang di sini rata-rata banyak yang terkabul ya orang-orang. Tapi terkabulnya bukan karena beliau juga, karena restu dari beliau yang mintanya kepada Allah, kepada Tuhan ya teman-teman seperti itu. Kalau anak putu gak ero, Hindu Tondo gak ero, nyampaikan pada saya, nanti saya bilangkan. Karena anak putu akhirnya gak ero nih kan, saya nyampaikan, inilah, jadi diberikan jalan dengan saya itu. Ini jalannya sampean ke sini terus. Lakoni dhewe nang omahe wis cukup wis. Iya. Gitu, bukan saya itu. Lakoni dhewe apa tujuane. Ya dhewe duwe isyarat, duwe pelambang apa wae tapi dhewe ndak ero. Ya kan lengak-lengok jeneng anak putu. Ya Pak yo. Nggih. Bilang pada saya nanti sampaikan nih. Iki hak milik sampean bukan haknya saya. Nggih. Kan gitu kan? Betul. Dan ini teman-teman kebetulan tadi Pak Rudi menunjukkan bahwa
kalau dilihat dari ini ya, pernah ditemukan beberapa batu bata yang memang ada di makam atau petilasannya Mbah Pati Ulung seperti ini. Tolong Mas, batu. Ini yang patah loh. Ini yang patah ya? Yang patah. Jadi di makam yang Pati Ulung itu ada batu bata yang seperti ini. Nah, teman-teman, ini nanti saya akan foto corak batu batanya. Kalau dilihat dari ukuran batu batanya mungkin bisa diprediksi ini era masa klasik ya teman-teman. Mungkin di era antara Majapahit atau sebelum Majapahit, bahkan mungkin bisa jadi seperti itu teman-teman. Karena kalau menurut ceritanya Pak Rudi di sini adalah punjernya, berarti kalau punjernya bisa jadi sebelum Majapahit atau mungkin juga di era Majapahit teman-teman, seperti itu. Ini corak batu bata yang sering banyak saya temukan di tempat-tempat yang memang banyak sekali situs-situs sejarah peninggalan-peninggalan Majapahit, baik peninggalan kerajaan-kerajaan era klasik ya teman-teman, di abad ke-11 sampai dengan abad ke-14 seperti ini teman-teman. Ya, batu batanya seperti ini. Nanti kita foto dan di akhir nanti saya akan sertakan foto-foto dari batu bata ini. Ya mungkin itu juga jadi literasi sedikit ya tentang, kita sudah tahu bahwa Mbah Pati Ulung itu kesimpulannya adalah beliau adalah sesosok orang yang memang ditemui oleh Pak Rudi ini. Tujuannya beliau bertapa mungkin dulunya. Benar, di sini benar. adalah untuk menolong masyarakat sekitar sini di era kedepannya, di masa datang. Nah, itulah teman-teman, menurut saya jejak leluhur. Tujuan kita mempelajari jejak leluhur adalah kita menghargai jerih payah leluhur-leluhur kita yang sudah membabat alas di desa ini. Mungkin seperti di Bukit Semboja, daerah Payangan ini ada Mbah Pati Ulung yang sudah berusaha dia bersemedi, bertapa agar masyarakat nanti kedepannya di situ enak. Nah, benar. Oleh sebab itu, maka dari itu masyarakat tentunya harus bisa menghargai jerih payah Eyang Pati Ulung dengan membangun desa ini lebih baik lagi. Jadi jangan dirusak desa ini ya, Pak. Ya, seperti itu teman-teman, baik dari perilaku kita, kemudian dari segi kita mempelajari budaya-budaya sejarah sebagai jati diri bangsa kita. Itulah tujuan dari kita mempelajari jejak leluhur teman-teman, yaitu menghargai. Yang pertama adalah menghargai jerih payah leluhur yang sudah capek-capek susah payah bahkan sampai mengorbankan nyawa untuk bisa membabat tanah setempat. Kemudian yang kedua, kita mempelajari nilai-nilai luhur dari pelajaran Eyang perjalanan ke sini. Nilai-nilai luhurnya seperti apa? Seperti yang Pati Ulung bertapa minta kepada Tuhan benar-benar secara sungguh-sungguh sehingga dikabulkan masyarakat di Payangan bisa hidup dengan enak. Itulah nilai-nilai luhurnya seperti yang perlu kita pelajari dan kita terapkan lagi di era sekarang agar kita menjadi bangsa yang besar kembali. Karena mengingat dulunya leluhur kita itu bangsa yang besar teman-teman. Oke. Ya seperti itu dulu teman-teman. Kisah tentang Eyang Pati Ulung, dan terima kasih nggih matur nuwun Pak Rudi sudah memberikan informasi buat teman-teman, juga memberikan wawasan buat teman-teman semua agar teman-teman juga tahu tentang sejarah dari Eyang Pati Ulung ini. Oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon, dan buat teman-teman jika suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat siang, dan Rahayu Sagung Dumadi.